serahkan kepada Bapak Edi Suryadi untuk penjelasan secara jelasnya, Pak. Terima kasih. Kepada beliau kami persilakan. Ya baik Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Ya baik, ini webinar ini sebagai penghantar aja ya, penghantar acara napak tilas on the spot yang akan kita lakukan besok. Itu dari pagi sampai sore ya. Jadi karena kegiatannya di sana memang bisa dibilang sangat padat ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar di sana. Jadi setidaknya ini kita memberikan penghantar-penghantar yang mana dari ini sedikit banyak kita sudah punya pemahaman atau sudah berkondisi tentang apa-apa yang akan kita napak tilasi besok. Jadi memang program napak tilas ini, jadi dasar berpikirnya gini sih, mungkin sederhana. Pernah nggak dengar pidato Bung Karno waktu di Front Nasional? Itu Bung Karno kan menyampaikan bahwa sebenarnya tujuan kita, maksud kita, dan tekad kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka yang kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945 ini, itu tujuannya adalah membuat bangsa ini menjadi satu bangsa yang terdiri dari ratusan juta insan al-kamil yang hidup berbahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu adalah cita-cita yang luhur sekali. Artinya memang kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini bukan didesain sembarangan, tapi ini dimaksudkan atau ditekadkan supaya melalui mekanisme yang berjalan di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, itu terjadi satu interaksi yang membentuk kita menjadi insan al-kamil, menjadi manusia-manusia yang punya kepribadian yang luhur, atau manusia-manusia yang berakhlak mulia. Itu maksudnya kan. Dan ini kan sangat sejalan sebenarnya dengan apa yang dikatakan juga ya di dalam kitab suci kita, di dalam Quran ya. Itu di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, tentulah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini kan sebenarnya satu pola ya, bahwa untuk mencapai satu kondisi dilimpahi berkah dari langit dan bumi, kalau negeri kita mau menjadi negeri yang makmur ya, terwujud masyarakat Indonesia adalah makmur sesuai cita-cita pendiri bangsa kita, jalannya kan beriman bertakwa, atau jalannya kita harus menjadi insan al-kamil tadi. Nah ini kan sebenarnya, ini Bung Karno ngomong itu serius, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar hiburan, tapi betul-betul bahwa negara kita itu bisa sampai ke titik itu. Karena konsepsi berbangsa bernegara kita ini sangat luhur. Konsepsi yang sangat luhur. Yang nanti kita akan paham gitu ya melalui napak tilas napak tilas kebangsaan on the spot ini, kita nanti akan paham itu bahwa kan Bung Karno juga pernah ngomong gini ya, bahwa kalau ini saya kayak perlu bacakan ini supaya kata-katanya pas gitu ya. Jadi Bung Karno juga pernah bilang gitu ya di salah satu pidatonya, tapi nyata Pancasila, kata Bung Karno, adalah satu ajaran, suatu prinsip yang besar negara Indonesia lebih besar dari negara lain ialah Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip, sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, kata Bung Karno gitu,
sebagaimana juga agama membawa ajaran. Republik Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Indonesia ini. Jadi, bahkan kita mesti memahami alam berpikirnya Bung Karno. Bahwa di alam berpikirnya Bung Karno itu bahwa Republik Indonesia ini dia membawa satu ajaran sebagaimana agama itu membawa ajaran. Nanti kita akan sampai ke titik itu loh melalui Napaktilas ini. Karena nanti selain kita ke Museum Sumpah Pemuda, kemudian kita berlanjut ke Tugu Proklamasi atau Tugu Petir, kita juga akan berkunjung ke Istiqlal dan Monas. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hadi ya tentang konektivitas antara ajaran religi dan kebangsaan. Nah di sana insya Allah mudah-mudahan kita menjadi terbuka wawasan kita dan kita yakin bahwa sebenarnya ajaran kebangsaan kita ini luhur dan selaras gitu dengan ajaran agama kita. Jadi apa yang akan kita lakukan besok adalah pertama kita akan datang ke Museum Sumpah Pemuda. Jadi ini kan untuk mencapai maksud tadi ya supaya konsepsi kehidupan berbangsa bernegara kita ini bisa berjalan gitu. Karena ini yang akan membentuk insan al-kamil itu kan kalau mekanismenya berjalan. Cuma supaya itu berjalan, kitanya itu harus paham konsepsinya. Karena yang menjalankan itu kan kita semua sebenarnya. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini nggak paham konsepsinya, kita nggak tahu harus kayak gimana gitu menjadi orang Indonesia. Jadi kita harus gimana sih sebagai bangsa, sebagai warga negara itu akhirnya mekanismenya nggak berjalan. Akhirnya kita misalnya masih meributkan perbedaan, tidak toleransi misalnya, tidak berlaku adil, masih ada egoisme golongan, dan lain sebagainya itulah. Akhirnya mekanismenya nggak berjalan, dan maksud untuk mencapai ratusan juta insan al-kamil itu menjadi tidak terwujud. Nah untuk untuk bisa terkoneksi sama itu, jalannya memang lewat sejarah ya. Kita mesti tahu ceritanya gimana kok bangsa ini kok bisa sampai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila itu ceritanya gimana? Karena itu kan pasti ada cerita. Nah ini kita mau mengkoneksikan diri kita bareng-bareng dengan sejarah bangsa kita. Memang kita nggak harus paham secara mendetil sejarah bangsa. Nggak harus paham detil sejarah bangsa dari zaman purba sampai hari ini misalnya kayak gitu. Tapi setidaknya kita paham simpul-simpul sejarah kejadian bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Indonesia ini kayak gimana. Khususnya sekali adalah apa yang kita sebut dengan 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Itu khususnya sekali. Kenapa? Karena 17 tahun perjalanan keramat ini memang spesial. Spesial karena disinilah kayak titik baliknya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu bertransformasi di situ. Ada transformasi dari kepribadian lama ke kepribadian baru. Itulah pentingnya kita memahami 17 tahun perjalanan keramat bangsa Indonesia ini. Karena di sini kita akan mengenal kepribadian Indonesia itu seperti apa. Nah, kita itu akan paham di 17 tahun perjalanan keramat dari mulai Sumpah Pemuda 1928 sampai dengan 1945 ketika kita proklamasi itu. Ini menjadi masa krusial. Karena disitulah awal terbentuknya bangsa Indonesia, dan di situ juga lah kita akan paham genetika mula-mula bangsa Indonesia. Nah makanya pertama nanti kita akan berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Ini sudah semua pernah datang atau bagaimana? Ini kayaknya saya ngomongnya satu arah ya.
Ya Pak, dua orang Pak, Bang Indra sama. Ya, jadi pertama kita akan datang ke sana. Jadi apa yang mau kita pahami di sana, kita mau melihat apa ya, ini kan satu momen penting ini Sumpah Pemuda ini, karena tadi saya katakan ini titik baliknya bangsa. Di sini embrio bangsa Indonesia pertama terbentuk. Dan di situ juga kita akan paham genetika bangsa. Jadi di sana kita nanti akan melihat gitu, melalui timeline yang ada di sana, kemudian dengan berbagai informasi yang ada di sana, kita bisa melihat bagaimana mindset bangsa Indonesia itu bergerak gitu, dan kemudian bertransformasi dia menjadi Indonesia yang ini dengan kepribadian yang baru, yang sebelumnya kita berpecah belah, sebelumnya masing-masing masih bersifat kedaerahan, tapi kemudian kita mengalami titik balik dan kita bersepakat, kita berikrar menjadi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa di situ. Nah, itulah titik di mana kemudian nanti dari titik itulah kita mengalami satu perjalanan keramat 17 tahun yang kadar efektivitasnya itu tinggi sekali. Kadar efektivitas dari 17 tahun perjalanan keramat itu tinggi sekali karena kita perjalanan itulah yang menghantar kita kepada kemerdekaan. Kan kita berjuang mengusir penjajah itu kan sudah sebelum-sebelumnya juga berjuang. Dan bukannya bukannya kecil-kecilan, kita berjuang habis-habisan juga sebelum itu. Dan kita banyak mengenal pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah, Ponorogo, Cutnyadin, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah. Tapi perjuangan-perjuangan di masa-masa yang lalu itu tidak efektif. Kita tidak berhasil membebaskan diri kita dari penjajahan. Tapi ketika Sumpah Pemuda terjadi, kita masuk ke dalam satu perjuangan dengan efektivitas yang tinggi. Dari situ kita mau memahami bahwa kerennya persatuan itu. Di sana nanti ya kita sama-sama eksplorasi gitu, betapa kerennya persatuan yang kemudian dari situ menghantar kita kepada kemerdekaan. Nah kan kerennya persatuan kita ini karena kita bersatunya berbeda ya, ikatannya itu berbeda. Karena kalau ngomong persatuan sebenarnya di mana-mana juga orang ngomong persatuan. Tapi persatuan yang dicetuskan di Sumpah Pemuda ini dia membawa nilai yang lain dia. Karena persatuan di atas dasar kesadaran kemerdekaan semua buat semua. Kesadaran bahwa kemerdekaan itu hak setiap bangsa, kemerdekaan itu hak setiap golongan, kemerdekaan itu hak setiap orang. Sehingga persatuan yang terjadi dia di dalam kesetaraan. Jadi persatuan Sumpah Pemuda itu tidak ada golongan yang lebih tinggi dari yang lain. Kita bersatu di dalam kesetaraan. Nah, di dalam perbedaan itu. Nah, ini kan genetika mula-mula yang menjiwai bangsa Indonesia, dan kita juga di situ akan memahami adanya satu semangat yang mengisi jiwa para pendiri bangsa, para pahlawan bangsa kita, yang kemudian membuat perjalanan kita itu menjadi luar biasa. Yang semangatnya itu kemudian di kemudian waktu ya oleh Bung Karno disebut dengan semangat proklamasi. Jadi kan ada 3 semangat yang kita ingin kenali gitu ya melalui Napaktilas ini. Yang pertama itu semangat berjuang mati-matian yang penuh dengan idealisme. Kedua, semangat persatuan bulat mutlak tanpa mengecualikan satu golongan dan lapisan. Jadi semangat bersatunya itu bulat mutlak. Yang ketiga itu ada semangat membentuk dan membangun negara. Karena ada dorongan luhur itu energi yang membawa kita kepada kemerdekaan.
Jadi di Museum Sumpah Pemuda ini kita eksplorasi dan berkontemplasi untuk melihat genetika kepribadian bangsa supaya kita terkoneksi dengan semangat Sumpah Pemuda itu, dan kita dari Sumpah Pemuda berlanjut ke Tugu Petir. Nah, Tugu Petir ini atau Tugu Proklamasi ini kan juga tempat bersejarah yang sangat penting gitu buat bangsa Indonesia. Jadi itulah kenapa kita sebut on the spot itu begitu. Kita sebut on the spot karena memang kita belajarnya itu langsung di titik kejadian sejarah itu terjadi. Jadi ngomongin Sumpah Pemuda di titik di mana Sumpah Pemuda itu diputuskan, diikrarkan. Di Museum Sumpah Pemuda itu kita membahas tentang proklamasi di titik di mana proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di hadapan rakyat Indonesia. Jadi on the spot gitu napak tilasnya, dan itu akan ada sensasi yang sangat beda ketimbang kita belajar lewat buku atau lewat YouTube. Kan bisa juga sih belajar Sumpah Pemuda lewat buku atau YouTube. Belajar proklamasi juga bisa, tapi akan berbeda ketika on the spot. Karena langsung di tempat peristiwa itu terjadi. Nah, di Tugu Proklamasi ini kita sederhananya kita ingin terkoneksi kepada semangat proklamasi itu sendiri. Karena perjuangan bangsa Indonesia ini bukan perjuangan pendek. Perjuangan itu jauh. Jadi ada cita-cita yang jauh. Tadi Pak Hadi sudah sebutkan tentang Ampera, amanat penderitaan rakyat Indonesia, yang kita sebut juga dengan revolusi Indonesia itu. Jadi cita-cita Indonesia itu jauh sekali. Karena ujung dari perjuangan kita, Bank Indonesia ini, ujungnya adalah mewujudkan dunia baru. Apa itu dunia baru? Dunia tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Jadi di mana penjajahan bersih gitu dari atas dunia ini. Jadi terjadi persaudaraan umat manusia, persaudaraan bangsa-bangsa dalam kesetaraan, tapi dengan hormat menghormati kemerdekaan tanpa imperialisme dan kolonialisme, nggak ada eksploitasi di dalamnya. Perjuangan bangsa ini jauh sekali. Dan kita harus terkoneksi sama semangat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Karena kalau enggak, kita enggak akan membawa bangsa ini kemana-mana. Yang diselesaikan oleh para pendiri bangsa kita waktu itu kan baru di fase 1, mengusir penjajah. Jadi penjajahnya sudah pergi, kita merdeka, kita punya negara sendiri sekarang. Tapi kan mereka punya cita-cita yang harus dilanjutkan. Dan kita punya kewajiban, bukan cuma sekedar penting kita memahami ini, tapi kita wajib karena kita berhutang sama para pendiri bangsa. Kita punya hutang, kita menikmati alam kemerdekaan ini karena mereka. Dan mereka menghantarkan kita ke sini dengan nyawa dan darah itu, dengan harta, jiwa, raga mereka itu. Bukan supaya berhenti sampai di sini gitu. Maksudnya ini dilanjutkan. Lanjutkan revolusi Indonesia sampai titik selesainya. Tapi untuk menghantarkan kita kepada cita-cita kedua kita, mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur itu, yang kita tahu hari ini belum terjadi, kan? Ya belum betul-betul terwujud gitu. Itu nggak mungkin tanpa semangat yang sama. Nah, di sana kita ingin terkoneksi sama itu, supaya kita tuh bisa meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Kita harus terkoneksi kepada semangat berjuang mati-matian. Karena ini perlu semangat itu, ini melanjutkan revolusi. Perlu semangat berjuang habis-habisan. Mati-matian istilah. Yang penuh idealisme, bukan mati-matian serampangan gitu, tapi dengan penuh idealisme. Kemudian juga harus dimotori dengan semangat persatuan bulat mutlak. Karena kalau kita masih di dalam, kita masih berselisih, masih ribut karena beda golongan, beda kepentingan, beda agama, Indonesia ini akan jalan di tempat. Kalau nggak ada semangat persatuan bulat mutlak itu.
Dan yang ketiga, semangat membangun dan membentuk dan membangun negara ini. Jadi negara ini harus dilanjutkan pembangunannya, harus diteruskan sampai ini menjadi suatu negara yang betul-betul hebat, betul-betul di dalamnya orangnya cerdas, orangnya pada sejahtera, kehidupan aman, damai gitu. Dan itu PR kita. Jadi kita terkoneksi dengan semangat itu dan kita lanjutkan itu cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana 3 kerangka di dalam Pakem Revolusi Indonesia. Jadi perjuangan kita masih jauh. Nah, jadi harapannya ketika kita mengikuti Napaktilas ini terkoneksi sama semangat itu dan kita mau bergerak gitu. Karena ya siapa lagi? Karena yang harus mewujudkan semua itu ya kita yang hidup di hari ini. Kalau mereka udah selesai gitu tugasnya, mereka udah berjuang, mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Soekarno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa yang lainnya itu, para pahlawan bangsa kita, mereka sudah menjadi syuhada, mereka sudah menjadi pahlawan, mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kan kita sekarang yang belum menjalankan tugas kita dengan baik. Cuma ya tadi, tanpa semangat proklamasi itu nggak bisa. Itu sih, itu di sesi pertamanya 17 tahun perjalanan Kramat. Ada pertanyaan dulu apa bagaimana Pak Adi? Mau dilanjutkan ke Monas dan Istiqlal dan Monas? Dilanjut apa ya? Ya. Mungkin saya buka dulu di unmute, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya di sesi perjalanan 17 tahun Kramat. Kan di unmute yang mau tanya. Iya, mau tanya Pak Edi. Ya, silakan Pak Adi. Ya, itu terkait Tugu Petir ya. Coba dijelaskan maksud dari Tugu Petir itu. Dari petir itu apa sih, simbolik dari apa sih Tugu Petir itu? Ya, terima kasih. Iya, menariknya faktanya Tugu Petir ini dibangun nanti ya kita akan melihat di sana. Tugu Petir, Istiqlal dan Monas ini digagas di tahun yang sama ya, 1961. Walaupun pembangunannya kan nggak selesai bersamaan, itu panjang. Tapi itu dalam satu rangkaian ide, dalam satu konsep itu Tugu Petir, Istiqlal dan Monas. Makanya nanti akan ada kode-kode yang bisa kita baca gitu dari itu. Kita jelaskan di sana terkait petirnya sendiri. Jadi Tugu Petir ini kan tadinya kan ada rumah di situ, rumah Bung Karno ya. Kalau kita suka lihat foto Bung Karno berdiri membacakan proklamasi, itu di rumah itu, rumahnya Bung Karno. Nah itu kemudian dibongkar sama Bung Karno, diganti dengan tugu itu, tugu setinggi 17 meter, petirnya tingginya itu 1,5 meter. Jadi kira-kira itu 18,5 meter itu tingginya. Dan kebetulan tuh Pak Adi pernah naik yang atas. Betul Pak Adi? 18,5 meter. Pak Yanto juga pernah tuh naik itu waktu ngecat Tugu Petir. Nah, petir sendiri itu ya selain simbolik karena memang proklamasi itu sebagai satu maklumat yang menggelegar gitu, yang mengagetkan, mengejutkan seperti petir. Juga kalau kita melihat realitas itu sebagai suara di atas suara dan cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita ada suara petir itu menggelegar, itu suara lain terjeda itu di situ. Suara lain terjeda. Kecuali petirnya jauh sekali ya, itu lain hal ya. Tapi suara itu terjeda, itu karena ada suara mobil, suara motor, suara orang, itu terjeda semua. Suara yang kita dengar suara petir itu. Dan cahaya di atas cahaya karena
siang hari aja petir keluar itu kelihatan. Kita nggak bisa lihat bintang-bintang kan siang hari. Karena cahayanya kalah sama cahaya matahari ya. Tapi kalau petir itu tetap kelihatan ya, walaupun menggelegar di siang bolong itu kelihatan. Karena kekuatan cahaya tinggi. Jadi maksudnya proklamasi ini ya, cuma ini kan apa istilahnya pandangan saya gitu tentang petir, selain memang maklumat besar yang menggelegar, yang mengejutkan gitu dan datangnya dari langit, tapi juga karena ajaran yang dibawa oleh proklamasi kemerdekaan kita itu, dia ajaran di atas ajaran. Jadi ada nilai, ada prinsip di atas prinsip. Tadi gimana, jelas Pak Ardi? Ya. Tadi sempat ini apa kredit putus-putus suaranya. Ini udah mulai bagus lagi. Gimana Pak Ardi? Penjelasan dari Pak Ardi, pertanyaannya bisa dipahami? Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Yang baru-baru mungkin, yang cewek-ceweknya nih, Mbak Husnul, Mbak Nati, Mbak Iya, Wina, sementara itu dulu Pak. Siap. Jadi kalau begitu lanjut Pak untuk pembahasan berikutnya. Silakan Pak Edi. Oke ya Pak Adi. Nah di sesi kedua kan kita akan mengunjungi Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal dan Monas. Jadi ini lebih kepada supaya kita memahami alam berpikir Bung Karno. Karena ini kan gagasan Bung Karno, Monas dan Masjid Istiqlal ini. Jadi kita tahu tadi bahwa alam berpikirnya Bung Karno melihat bahwa Republik Indonesia ini, kata Bung Karno tadi, membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Untuk memahamkan itu kepada masyarakat Indonesia itu nggak gampang. Tapi menariknya begini ya, maksudnya supaya kita nggak salah paham. Kita ini bukan negara agama, bukan. Kita bukan menjadikan agama sebagai negara, bukan. Kerennya begitu. Tapi ajaran yang kita dapat itu, ajaran yang kita dapat dari sejarah, dari kejadian alamiahnya bangsa. Tapi dari sejarah perjalanan bangsa, kita mendapat nilai-nilai, yang nilai-nilai itu sebenarnya nilai-nilai agama. Kita mendapatkan Bhinneka Tunggal Ika, mendapatkan Pancasila, mendapatkan konsepsi kerakyatan itu, kesatuan itu, dan berbagai ajaran kebangsaan kita itu yang mengakar kepada ajaran kemerdekaan kebangsaan itu kita dapat bukan apa istilahnya kita ngambil dari agama terus dijadi negara. Kan banyak bangsa yang mendirikan negara atas dasar agama kan banyak. Iya kan? Jadi kan ada bangsa-bangsa yang dengan sengaja mendirikan negaranya di atas dasar agama. Kalau kita enggak, kita bukan misalnya, mari kita mendirikan negara Islam, misalnya begitu. Atau negara apa gitu. Kita menjadikan kitab suci ini sebagai dasar negara kita enggak begitu. Tidak ada niat itu. Kita hanya satu bangsa yang terjajah, yang menderita akibat penjajahan, dan muncul dorongan luhur ingin merdeka. Itu doang itu, semangat kita. Kita ingin merdeka, kita ingin punya kehidupan yang bebas. Tapi dari dorongan luhur itu, kita berjuang, kemudian akhirnya kita bersatu, kemudian kita punya kepribadian, dan akhirnya kita merdeka punya negara, nilai-nilai yang terbentuk gitu, tersusun di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, itu nilai-nilai yang adalah nilai-nilai agama. Seperti itu. Nah, menyampaikan ini ya, apalagi di masanya Bung Karno ya dulu, itu nggak gampang. Walaupun Bung Karno di tahun berapa itu ya, tahun 63 berarti mungkin itu pidato itu di Front Nasional, Bung Karno menyampaikan tadi itu bahwa Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Jadi itu alam berpikirnya Bung Karno.
Nah, itu yang dituangkan Bung Karno lewat geometri Istiqlal dan Monas ini sebenarnya. Baik secara struktur bangunan maupun geometrinya, tata letaknya itu. Kenapa Istiqlal diletakkan di situ, kenapa Monas diletakkan di situ. Misalnya kayak Istiqlal itu kan sebenarnya pilihan lokasinya dua. Lokasi yang sekarang dan satu lagi usulan lainnya adalah Tamrin. Tapi Bung Karno ngotot di situ. Itu kan tanahnya Ratu Belanda, tanahnya Wilhelmina, yang dijadikan Masjid Istiqlal itu sama Bung Karno. Jadi di sana nanti kita akan sama-sama eksplorasi Istiqlal, melihat kode-kode struktur Istiqlal, ada 12 pilar di dalamnya, terus ada kubah yang lebarnya 45 meter itu, kemudian bentuk mimbarnya. Bentuk mimbar Istiqlal juga unik. Coba aja lihat masjid-masjid lainnya. Masjid kecil saja, kalau kita lihat, itu apa itu tempat imam sholat itu dibuat besar dan megah. Tapi Istiqlal itu pendek gitu ya, terus minimalis banget. Mimbarnya padahal masjid sebesar itu. Banyak masjid kecil yang tempat imam berdiri itu karena mau ya ada pesan juga. Maksudnya ini kita bicara kepemimpinan itu kan bicara pelayanan sebenarnya, bukan bicara bukan bicara mau cari keuntungan, mau apa, bukan kayak gitu. Dan hal-hal lain seperti ada bangunan utama dan bangunan pendamping, itu ada 2 kubah nanti di Istiqlal itu kita lihat. Kubah besar dan kubah kecil, itu bangunan pendamping. Dan kita lihat nanti ada garis-garis di sana. Garis-garis yang mengarahkan ke Monas. Sampai lagi kalau dari koridor kubah kecil itu, nanti kalau kita di situ, kita akan lihat percis menghadap ke Monas, seolah-olah itu mau menunjuk ke sana. Jadi seolah-olah mau mengatakan bahwa cara kita merealisasikan ajaran agama kita itu lewat itu, kayak nunjuk ke Monas. Jadi ajaran nasionalisme kita, Monas ini kan simbol dari kebangsaan kita, nasionalisme kita, makanya namanya museum monumen nasional. Jadi seolah-olah Bung Karno mengatakan bahwa itulah cara kita merealisasikan ajaran agama kita. Jadi kebangsaan kita dan nasionalisme kita bukan nasionalisme yang terputus dari ajaran agama, bahkan terkoneksi, terhubung erat. Nanti kita akan paham juga itu di Monas itu kan ada cawan itu. Jadi Monas ini kan ada 3, ya secara garis besar itu 3 bagian ya. Ada yang museum sejarah di bawah itu, kemudian ada cawan Monasnya dan ada pilar itu. Pilar yang menjulang itu, yang menopang lidah api Monas yang tinggi itu. Nah, cawan ini kan, kalau intinya kan di cawan ini sebenarnya, yang disebut dengan ruang kemerdekaan. Di sanalah di dalamnya itu ada simbolik tentang negara Kesatuan Republik Indonesia yang disimbolikan dengan bentuk kubus berwarna hitam itu. Bentuk kubus berwarna hitam yang di dalamnya ada teks proklamasi dan rekaman suara Bung Karno, dan di sisinya itu ada teks proklamasi, kemudian ada peta Indonesia dan Sabang sampai Merauke dan lambang negara Republik Pancasila. Semua itu punya makna gitu. Nanti kita eksplorasi di sana. Dan untuk ke cawan itu dia ada 2 jalan itu. Sebenarnya bisa anak tangga ini bisa nyampe ke cawan, tapi kita bisa masuk juga lewat bawah tanah. Museum sejarah. Jadi di satu sisi sebenarnya ajaran kita itu ajaran yang dibawa oleh agama. Nanti kita akan lihat juga itu ada pilar Quran itu kalau di Istiqlal. Pilar Quran itu pilar langsing itu dia punya garis lurus sama menara tengahnya katedral. Menara tengahnya, menara utama katedral. Jadi seolah-olah, dan garis lurus sama Monas. Garis lurus sama Monas sama menara katedral.
Jadi seolah-olah Bung Karno mau mengatakan bahwa ya tadi ini bukan cuma bicara Islam tapi bicara juga saudara kita Nasrani, karena ini kan ajaran para nabi kan. Cuma Nabi Muhammad ini kan memang ya istilahnya nabi yang ada di puncak estafeta ya dalam ajaran keagamaan kita itu. Tapi sebenarnya bicara semua agama. Dan titik temu dari ajaran agama itu, ajaran yang di dalam peradaban nabi dan peradaban manusia, sama sejarah kita sendiri. Jadi perjalanan sejarah kita mengantarkan kita kepada nilai-nilai luhur yang sebenarnya ini yang dicita-citakan agama. Tapi kita tidak menjadikan agama sebagai negara, gitu. Sampai sini bisa dipahami. Kita tidak menjadikan agama kemudian kita bawa jadi negara. Kita melakukan perjalanan, kita dibentuk oleh alam. Kita juga nggak ngarang-ngarang. Pancasila itu bukan karangan. Sumpah Pemuda itu juga bukan dikarang-karang. Semuanya itu kejadian alamiah. Dan NKRI itu juga sebenarnya kenapa harus kesatuan, kenapa harus republik, dan lain sebagainya itu bukannya kita contek dari buku-buku tertentu. Tapi semuanya kejadian alamiah saja. Tapi membawa kita kepada nilai-nilai luhur yang sebenarnya nilai-nilai agama, dan cita-citanya agama itu di situ. Kan mencita-citakan agama, kan agama mencita-citakan persaudaraan umat manusia, menghendaki perdamaian, menghendaki tidak ada eksploitasi, tidak ada kejaliman, menghendaki kita bersatu, menghormati satu sama lain, berlaku adil satu sama lain. Itu sama persis dengan tanya Pak ini. Lalu apa bedanya lagi? Cuma beda terminologi saja itu antara ajaran kebangsaan sama ajaran agama. Jadi makanya ketika Bung Karno Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran, ya begitu realitanya. Dan itu yang mau disampaikan Bung Karno melalui melalui geometri dan struktur bangunan di Monas dan Istiqlal. Harapannya selesai itu semua, selesai kita mengikuti rangkaian itu, kita ini udah nggak ada keraguan. Oh ini, makanya Bung Karno tuh bilang gini ya, di salah satu pidatonya Bung Karno bilang, nasionalisme Indonesia itu, nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakas Tuhan. Dan membuat kita hidup di dalam roh. Di dalam roh itu maksudnya roh Tuhan, ya, di dalam ajaran. Supaya kita itu nggak ada keraguan sama nasionalisme kita, ajaran kebangsaan kita. Yang membuat kita merasa bahwa wah ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang memang cita-cita agama kita. Sehingga kalau kita perjuangkan ini, kita sebenarnya sedang memperjuangkan Tuhan. Gitu. Harapannya itu pembentukan mindset yang terjadi ketika kita mengikuti rangkaian ini, sehingga nggak ada satupun dari masyarakat Indonesia gitu ya yang ragu sama Pancasila, yang masih menganggap Pancasila misalnya tauhid, pikiran manusia ya memang bukan kita bawa dari agama, tapi dia dikaruniakan Tuhan kepada kita yang yang nilai-nilainya seperti yang diajarkan Tuhan melalui agama. Kira-kira begitu. Seperti itu sementara Pak Adi. Ya, baik Pak Edi. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Ya Pak Adi. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Edi cukup menarik juga. Sedikit juga kita ambil kesimpulan. Saya pernah dapat info, jadi negeri kita ini sebenarnya bisa disebut juga negeri kesepakatan. Iya. Jadi dulu Rasulullah ketika beliau
dari Mekah ke Yatsrib yang akhirnya berubah menjadi Madinah. Penduduk Yatsrib ketika itu kan cukup plural ya. Yang Ansor Muhajirin, ada orang Nasrani, ada 3 suku besar Yahudi di Yatsrib ketika itu, Bainuka, Quraiza, Nadir, terus Bani, termasuk juga orang-orang Arab Baduy, penyembah kaum pagan, penyembah api ya, mereka begitu plural. Nah, para pembesar di negeri untuk bermusyawarah dan diputuskan bahwa akhirnya membuat kesepakatan yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Jadi itulah hasil berdiri negeri Madinah itu berdasarkan kesepakatan. Artinya memang bisa jadi kita juga ingin mengadopsi apa yang pernah Rasulullah lakukan ketika itu. Negeri Darul Ahdi, Darul Ahdi itu artinya negeri yang berdiri berdasarkan kesepakatan. Karena memang bahwa masih tahun 28 negeri Indonesia yang masih bernama Nusantara Belanda, para pendiri dari Yogyakarta, Ambon, Tebes dan sebagainya, itulah cikal bakal atau embrio Indonesia yang memang begitu plural. Para founding father kita sudah mencocokkan kenapa semboyannya harus merdeka ya, karena memang kita sama-sama tahu bahwa kita ini berdiri berdasarkan kesepakatan tadi suku, kemudian ribuan pulau, kemudian suku banyak kan, terus pulau itu banyak, termasuk keyakinannya juga banyak. Makanya benar, yang benar. Kenapa semboyan negeri ini mereka tunggu nikah. Kemudian juga harus karena memang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika berlanjut ke Pancasila. Makanya benar nggak ada salahnya kenapa negeri kita ini disebut negeri kesepakatan. Tadi bukan salah satu berlatar belakang agama, karena memang kita mengadopsi Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kita pun sama seperti. Makanya saya setuju banget ya. Jadi jangan lagi bahwa memang kita ini berdiri berdasarkan kesepakatan semboyannya apa Bhinneka Tunggal Ika, kenapa hukumnya harus Pancasila, NKRI, dan inilah yang bisa meyakinkan, jadi kita lebih meyakinnya karena memang ini keanekaragaman itu, makanya kita sepakat dengan keanekaragaman itu. Nah, itu sih sedikit masukan buat saya dan buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan adanya Napaktilas Kebangsaan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian Pak. Terima kasih. Yuk. Ya, itu penggalian yang mendalam itu ya, dari apa yang disampaikan Pak Ardi ya, tentang bahwa kita mengadopsi apa-apa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu kalau lebih jauhnya ya seperti itu betul. Boleh masukkan Pak? Ya kita ini mewujudkan sebenarnya menggenapi Piagam Madinah itu seperti yang Pak Ardi jelaskan. Nah itulah kerennya memang bangsa Indonesia ini. Ya halo, Pak Jamal ya? Pak Jamal. Ya. Mau bicara Pak Jamal? Ya, artinya ya, luar biasa beliau Bapak Soekarno, Bung Karno gitu. Hal ini beliau artinya kita menjadikan suatu internasional ya, di sekalipun beliau
sebenarnya nggak tertulis gitu ya atau nggak karena generasi seperti ininya ya. Tapi luar biasa beliau, Pak Harno bisa menjadikan internasional gitu. Mungkin itu Pak, iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamal Ya. atas komentar dan pendapatnya. Pak Hadi kemana Pak Hadi? Ya, mungkin dari saya Pak, mungkin ada sedikit komentar atau pertanyaan Pak, boleh Pak ya? Ini Pak, kaitan antara tadi kan kita memahami bahwa di Cawan itu, di ruang kemerdekaan itu adalah pertemuan peradaban manusia ya, para nabi dan keindonesiaan kita gitu loh, di situ di Cawan itu gitu loh Pak, dengan disimbolikannya ada bangunan kubus di tengah-tengah daripada Monas itu. Nah itu kaitan dengan Ka'bah itu sendiri seperti apa ya Pak? Kan waktu itu juga saya dapat informasi juga dari Facebook dari pendiri kita Bapak Irwan bahwa ada Baitullah itu kaitannya gitu. Apakah kita juga akan seperti menghadap kepada peradaban Baitullah itu gitu atau apa tuh Pak? Bisa dikaitkan nggak Pak untuk Ka'bah ini, bangunan Ka'bah ini dengan bangunan kubus yang ada di Cawan gitu loh Pak Edi. Terima kasih Pak. Ya, memang yang menyebut bangunan di Cawan itu apa seperti Ka'bah itu bukan hanya kita ya. Bahkan pemandu Monas kan nyebutnya begitu ya. Pernah dengar nggak Pak? Kenapa? Halo? Ya, siap. Pernah Pak. Ya istilahnya bahkan orang Monas sendiri nyebutnya begitu ya, nyebut. Jadi memang, dan kalau kita lihat-lihat Bung Karno ini memang mengerti. Memang Bung Karno ini kan bukan orang sembarangan, tadi seperti Pak Jamal bilang. Bung Karno itu punya 26 gelar, kalau nggak salah 26 gelar doktor honoris causa. Itu ada dari Al-Azhar, ada dari macam-macam itu, yang ya filsafat agama, apalah macam-macam itu, yang bahkan dari kalangan Islam seperti Al-Hajar itu. Artinya Bung Karno ini bukan cuma memahami tentang nasionalisme, tapi tentang Islam pun paham banget gitu. Paham banget. Jadi tentang, ya kan kita tahu bahwa Baitullah ini kan disebut sebagai awalul bait, rumah mula-mula yang Allah letakkan untuk manusia. Baitullah ini juga disebut sebagai hudalil alamin, petunjuk bagi semesta alam. Jadi ada petunjuk yang sangat besar gitu di Baitullah itu. Baitullah ini juga disebut sebagai Baitul Atiq ya. Baitul Atiq itu rumah yang rumah antik, rumah tua, rumah yang angker. Bahkan secara bahasa itu kalau Pak Irwan bahkan juga menemukan Atiq itu juga, cuma nanti kita lihat kaji lagi, maksudnya Atiq itu juga punya makna merdeka. Jadi Bung Karno tahu, karena memang ini kan, ini kalau kita ini bicara napak tilas kebangsaannya, haji itu sebenarnya itu napak tilas para nabi, napak tilas perjalanan peradaban para nabi itu kalau kita mau jauh ya. Makanya kita ada napak tilas religi kebangsaan tuh begitu, supaya melihat sinkronitas gitu antara perjalanan peradaban bangsa kita dengan peradaban yang dibawa oleh para nabi. Kan haji itu itu kayak rangkuman estafeta dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dan Baitullah itu bukannya ada di masa Muhammad saja, dan bukan dibangun di zaman Ibrahim juga. Sejak dari zaman Adam, makanya disebut awal bait, ya, rumah pertama, rumah mula-mula. Ini bangunan sosial, simbolik dari bangunan sosial. Dan itu ujung perjalanan, maksudnya
ini loh peradaban yang dicita-citakan para nabi, itu simboliknya Baitullah. Dan Indonesia ini ya, ini kalau boleh saya katakan gitu ya, sebenarnya penggenapan dari peradaban Baitullah itu kan cuma menjelaskannya panjang itu ya. Penjelasannya panjang, tapi ya begitulah, perlu ada kajian sendiri dan perlu ikut program napaktilas religi itu. Napaktilas religi. Ya untuk ini. Tapi ya itu seperti Pak Hadi sampaikan tadi. Sesuatu lah pokoknya, sesuatu. Dan ya itu artinya Bung Karno ngerti gitu ya. Memang bukan orang sembarangan. Gitu aja mungkin Pak Hadi. Baik Pak Edi, mungkin yang lain ada pertanyaan? Pak Umar silakan. Nah, saya sebenarnya nunggu Bang Dulun. Cek. Sebenarnya nunggu Bang Dulun. Seperti Bang Dulun nggak ada aja. Ada tuh. Dia cuma lagi diem Pak ya. Silakan Bu Sumar. Iya. Sumar, ayo. Kan sampaiannya ya luar biasa. Bukan. Suaranya putus-putus ya. Lingga Joni Pak Edi katanya kaitan Lingga Joni. Lingga Joni. Lingga Joni. Lingga dan Joni ya? Iya Pak. Iya. Joni ya. Lingga. Ya itu maksudnya. Ya, oke. Baik. Memang sih Bung Karno sejauh yang saya tahu ya belum pernah secara khusus membahas tentang Lingga Yoni ya. Tapi memang ini kan simbol-simbol yang universal ya, Lingga Yoni ini, dan simbol umum juga kalau di dalam kebudayaan kita ya, Nusantara itu. Dan memang ini bicara dualisme kesatuan, itu memang dualisme kesatuan itu kita bisa lihat di berbagai ini sih ya. Termasuk di Istiqlal itu kita bisa lihat itu juga, dualisme kesatuan. Lingga Yoni ini kan simbol dari laki-laki dan pria ya, yang sorry. Laki-laki, pria dan wanita ya maksud saya. Ya, apa dua entitas yang berbeda gitu, tapi dia memang kodratnya untuk bersatu. Dan itu bukan apa? Makanya kalau Pancasila ini kan disebut sintesa. Jadi sintesa dari, jadi Pancasila itu nggak ada yang dikalahkan gitu di dalam Pancasila. Kayak laki-laki perempuan tuh kan nggak ada yang gimana ya, dia memang harus hidup bareng dan memang kodratnya begitu, dan keajaiban terjadi ketika mereka bersama. Jadi bisa lahir anak itu kan keajaiban sebenarnya. Karena bersatunya laki-laki dan perempuan. Di Istiqlal itu juga ada dua bangunan itu kan. Itu dualisme kesatuan ya. Dualisme yang kayak misalnya gini, bendera merah putih, itu dualisme juga. Tapi merah dan putih itu bukan dua hal yang kita harus pilih salah satu. Apakah kita harus milih berani dan suci? Enggak gitu. Tapi berani dan suci menjadi satu kesatuan. Di katedral itu ya, nanti kalau kita lihat gereja katedral itu juga ada dualisme kesatuan itu. Ada menara Daud dan ada menara Maria. Jadi ada ya menara Daud sama menara Maria. Daud itu simbol dari kekuatan gitu ya, keperkasaan, kekuasaan. Maria ini dari ketulusan. Itu kayak merah putih juga itu. Ya gitu sih tentang dualisme kesatuan. Memang perlu ada pemahaman itu sih juga, sama kayak religi kebangsaan nanti supaya kita bisa
bisa ini juga tuh bahwa tentang dualisme yang kesatuan itu ya, karena religi kebangsaan ini bukan berarti kita harus pilih religi atau kebangsaan, tapi religi kebangsaan memang jadi satu gitu, seperti dua sisi dari satu koin, laki-laki perempuan, merah putih dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Hadi. Baik Pak Edi, terima kasih. Dan Pak Wahyu. Ada lain pertanyaan? Mungkin apa ya? Kalau lingga ion itu kan seperti perumpamaan alat reproduksi ya. Ya, alat reproduksi. Ya, alat reproduksi. Jadi bahwa perjalanan saya tadi, misalkan dari Sumpah Pemuda kemudian sampai ke Istiqlal. Ini kan proses seperti proses reproduksi bagaimana untuk melahirkan manusia yang bahasa kamil lah ya. Jadi bagaimana akhirnya sebuah manusia insan kamil itu tadi reproduksinya itu harus sesuai dengan jati diri atau bisa dibilang sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan pendiri bangsa. Jadi apapun istilah reproduksi yang ada di bangsa ini tentu kiblatnya itu tadi, monumen itu tadi, supaya tidak semuanya menjadi bangsa yang betul-betul memiliki nation karakter building. Jadi memang tidak boleh keluar daripada monumen itu tadi. Karena kalau keluar dari monumen itu tadi, maka ini reproduksinya itu ngomongin susah. Reproduksi ya. Iya, itu hanya akan melahirkan manusia-manusia yang justru yang nantinya tidak sesuai dengan kebangsaan yang memang diharapkan dari bangsa. Ya mungkin kurang lebihnya gitu sih Pak. Iya. Untuk ya, sama kayak ini memang gitu sih proses dualisme kesatuan itu juga di dalam preambul ya. Kalau kita baca atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu juga mengandung nilai itu juga dalam dualisme kesatuan. Jadi bertemunya antara langit dan bumi itu di situ. Di satu sisi kita sebagai rakyat Indonesia, dari diri kita itu lahir satu dorongan luhur untuk merdeka, untuk punya kehidupan yang bebas. Di sisi yang lain itu ada rahmat Tuhan gitu. Jadi ketemunya antara rahmat Tuhan dan dorongan keinginan luhur kita, itu memang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya kayak ya pertemuan langit dan bumi, pertemuan laki-laki dan perempuan, ya semisal gitu. Jadi ya tadi Pak Wahyu jelaskan tentang reproduksi ya begitulah. Artinya keajaiban itu baru terjadi itu memang di situ. Keajaiban itu terjadi ketika dua unsur itu ketemu ya, dipersatukan. Kita berjuangnya itu kenapa dirahmati Tuhan? Karena kita berangkat dengan keluhuran gitu. Makanya atas berkat rahmat Tuhan Maha Kuasa dan ada dorongan keinginan luhur. Jadi karena kita berangkat dengan keluhuran, di situ rahmat Tuhan juga jadi kayak dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nggak ada dorongan luhur, nggak ada rahmat Tuhan. Nah, ketika kita tetap menjaga itu ya, menjaga menjaga keintiman antara keagamaan dan kebangsaan. Ya, keagamaan mungkin ya kita anggaplah dari langit datangnya ya, mungkin bentuk laki-lakinya begitu. Terus kebangsaan itu
bentuk wanitanya, mungkin kalau mau dikaitkan sama reproduksi gitu. Selama kita menjaga keintiman itu, ya disitulah keajaiban terjadi. Jadi kita selalu ketemu itu antara rahmat Tuhan dan dorongan keinginan luhur. Artinya kalau sehari ini dorongan luhur kita hilang, dari dadanya bangsa Indonesia itu hilang, nggak ada lagi semangat-semangat yang luhur, maka rahmat Allahnya juga hilang. Rahmat Allahnya hilang. Ketika datang semangat yang luhur, rahmat Allahnya turun juga bersama dengan. Jadi kesatuan itu tetap perlu jaga. Langit bumi. Begitu Pak Hadi kira-kira. Siap Pak Edi. Apa yang lain ada pertanyaan lagi? Pak Sugeng. Ada, Pak. Oh iya, silakan Pak Sahri. Ya. Silakan. Ya. Tadi ada yang sangat menarik dari penjelasan Pak Edi, bagaimana Soekarno mengatakan datangnya ajaran NKRI itu sama dengan datangnya ajaran agama, ini kan gitu. Kemudian Pak Edi juga mengatakan ada perbedaan terminologi antara kaum nasionalis dengan kaum agamis ya. Saya melihat ini adalah satu permasalahan gitu. Ketika terjadi perbedaan terminologi antara dua pihak ya yang sedang berdialog gitu. Sebab ketika bicara terminologi ini kan bicara tentang maksud dari sebuah istilah, penggunaan dari sebuah istilah kan. Kalau dia apa yang Soekarno lakukan ini kan sebenarnya memberi bentuk visual supaya orang bisa seperti Monas, seperti Masjid Istiqlal ini mengantarkan satu visi orang untuk menyamakan terminologi tentang apa itu agama, apa itu kebangsaan kan gitu. Permasalahannya mungkin kita paham ya, tetapi bicara bahasa ini mungkin ada orang katakan bicara tentang kesepakatan orang banyak kan gitu. Bagaimana terminologi agama cenderung kepada eskatologi kan, bicara tentang kehidupan sudah kematian. Sedangkan bicara nasionalis itu bicara tentang kehidupan di atas bumi. Maksud saya bagaimana caranya ya menjelaskan itu tuh tentang perbedaan ini yang sehingga pada akhirnya terminologi antara kebangsaan dan nasional religi ini bisa nyambung. Nah itu Pak, kira-kira gitu. Pertanyaannya itulah. Ya cukup. Oke, terima kasih Pak Sari. Ya. Jadi Ya perlu dijembatani sih menurut saya, dijembatani supaya nggak asing misalnya dengan istilah ajaran kemerdekaan kebangsaan. Ya kemerdekaan itu terminologi kita kan dalam kebangsaan ya. Tapi kalau dalam agama kan itu sebenarnya terminologinya ajaran kasih sayang. Ya. Sebenarnya kemerdekaan saling menghormati kemerdekaan ini kan bentuk implementasi daripada menjalankan ajaran kasih sayang. Jadi gimana bentuknya kita menjalankan kasih sayang? Ya hormati kemerdekaan orang lain. Saya merdeka, orang lain merdeka, ya kita saling menghormati kemerdekaan, berlaku adil satu sama lain. Ya kita menjalankan ajaran agama. Jadi secara teks mungkin berbeda, secara diksi gitu ya, diksinya berbeda, tapi konteksnya kan sebenarnya sama. Cuma ketika terjadi komunikasi gitu ya, komunikasi ya kayak apa yang kita lakukan di Napaktilas ini,
upaya untuk menjembatani itu, supaya kita mengenal bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mungkin nggak ada terminologi itu dalam agama. Yang ada la ilaha illallah misalnya begitu. Tapi supaya kita memahami konteksnya gitu, memahami esensi bahwa ya Bhinneka Tunggal Ika itu ya bicara bahwa yang nggak ada yang lain selain yang tunggal itu kan sebenarnya, yang kita lihat beragam, yang kita lihat berbeda, sebenarnya yang satu itu, yang tunggal itu. Gimana kita melihat yang tunggal? Kayak kalau di agama ya istilahnya tauhid ya. Jadi yang kita lihat berbeda-beda ini sebenarnya satu, karena dia bermula dan dikendalikan oleh Tuhan yang satu gitu, Tuhan yang esa. Jadi kalau tauhid kan kita menemukan Tuhan sebagai pengatur, sebagai penjaga, sebagai roh dari segalanya di alam. Nah, ya cuma kalau di kebangsaan kita terminologi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya memang sulit disatukan gitu ya, sulit misalnya dirubah terminologi Bhinneka Tunggal Ika juga nggak mungkin juga, karena memang Pancasila ini datang membawa bahasa yang dia punya warna khusus, dia disintesa. Kan kayak Pancasila itu tidak pakai terminologi khusus agama tertentu. Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, tapi dia pakai narasi sendiri, tapi semua orang nangkep gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak pakai istilah katakanlah bahwa Allah itu tauhid, atau Allah itu ya, atau katakanlah Allah itu ahad gitu, tauhid, atau semacam itulah. Tapi pakai bahasa-bahasa yang universal ya, karena dia sintesa gitu. Ya menurut saya sih memang terminologinya sulit ya, tapi kan kalau kita paham esensinya sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena kita sebenarnya sudah terbiasa dengan terminologi yang berbeda-beda. Nyebut air aja di Indonesia itu bisa beda-beda. Orang Lombok, orang Sunda, orang Jawa itu nyebut air aja beda-beda. Cuma ketika kita paham esensinya air itu sama, walaupun nyebutnya beda-beda, tapi ya itu nggak terjadi masalah. Ya gitu sih kira-kira Pak Sari, kayaknya memang perlu terjadi komunikasi sih, dialog ya, dijembatani sehingga oh itu maksudnya Bhinneka Tunggal Ika, oh itu maksudnya Pancasila, oh itu maksudnya kemerdekaan, oh itu sama dong dengan ajaran agama saya. Nah kalau itu dialog itu nggak terjadi, memang kayak orang-orang agama gitu melihat asing, jadinya asing dengan ajaran kebangsaan. Memang dialog sih. Ya. Kira-kira begitulah pandangan saya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Sari jelas Pak? Cukup jelas. Atau ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mungkin nanti terakhir saya mau share screen ya, tentang perjalanan besok. Saya mau izin Pak Edi, bisa saya share? Ya, silakan Pak Edi. Baik, silakan kepada Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Tanya lagi boleh? Oh, tanya lagi. Tanya apa Pak Wahyu? Iya, mungkin mengenai tentang tadi ya, merdeka ya. Merdeka ini kan berasal dari kata merdeka yang artinya mahardika. Jadi merdeka pun itu mengandung dua konotasi, ada konotasi negatif dan ada konotasi positif. Konotasi negatifnya adalah kita mengartikan merdeka itu adalah dengan kita lepas ya. Tapi kalau cuma itu doang, tidak menyentuh kepada kemerdekaan yang positifnya. Nah, bagaimana untuk menyentuh kemerdekaan yang positifnya?
Bung Hatta pernah mengatakan bahwa aku ingin mendirikan sebuah negara di mana negara yang didirikan itu semua seluruh masyarakatnya itu hidupnya berbahagia, hidupnya bahagia gitu. Jadi makna positif kemerdekaan yang kedua, di mana dengan kemerdekaan itu bukan hanya lepas dari penjajahan. Semua orang itu bisa merasakan kebahagiaan di alam kemerdekaan yang sejati. Nah, masalahnya untuk bisa bahagia ini kan harus mau seluruh bangsa ini kan adalah menerima perbedaan, bisa berdampingan dengan perbedaan. Jadi untuk bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan para pendiri bangsa, salah satu jawabannya adalah napaktilas ini ya. Karena dengan napaktilas ini seseorang itu dapat memahami hakikat dari kebahagiaan itu sendiri akan bisa tercapai gitu dengan pencerahan napaktilas ini. Mungkinkah itu Pak bisa melalui jalan ini? Ya itu sih Pak. Saya tangkap tadi tentang kemerdekaan ya, di awal tentang kemerdekaan. Cuma di bagian belakang yang ada itu, ya betul seperti awal sampaikan bahwa memang ada dua konotasi itu dalam ngomong kemerdekaan. Walaupun secara kalau dari bahasa gitu, kalau di kita itu kan ada dikatakan bahwa merdeka itu sebenarnya berasal dari bahasa ini ya, Sanskerta ya kalau di kita itu ya. Mahardika gitu artinya. Mahardika itu ya insan al-kamil itu kalau bahasa ini. Jadi orang yang merdeka itu orang yang sudah mencapai kesejatiannya. Nah, makanya kuncinya sebenarnya akhlak sih. Jadi ketika kalau karakternya kebentuk, kita sampai kepada kamil itu tadi, menjadi insan kamil, itu kemerdekaan yang sebenarnya ya. Jadi bukannya artinya disitulah lahir batin kita merdeka. Jadi kita akan menjadi negeri yang dilimpahi berkah dari langit dan bumi. Semua itu impact daripada akhlak kita ya, sebenarnya akhlaknya bangsa Indonesia. Jadi kalau bangsa Indonesia masih seperti ini karena sebenarnya tingkat ketakwaannya itu ya baru segini gitu. Tingkat keluhurannya, tingkat budinya itu ya, karakternya itu ya memang baru sampai taraf ini, sehingga kayak berkah yang tercurahkan kepada bangsa kita juga baru segini. Jadi kalau kita terus tiap-tiap orang menuju kemerdekaan, mencapai kesejatiannya, mencapai insan al-kamil, mencapai kondisi yang mahardika. Kalau di Buddha itu istilahnya mencapai nirvana, ya, nirvana itu. Jadi kondisi mahardika itu ya, kondisi nibbana itu ya, ketika orang tuh pikirannya bagus, hatinya bagus, perilakunya bagus, akhlaknya bagus. Ya kalau bahasa Bung Karno tadi insan al-kamil lah, itu titik kemerdekaan secara kita personal ya, tapi sebagai bangsa ya masyarakat Indonesia adil makmur. Itu kemerdekaan realnya begitu. Kan kita bukan cuma supaya nggak dijajah lagi, tapi ingin bahagia tadi seperti Pak Wahyu bilang, yang dikutip dari Bung Hatta ya. Ya ujungnya supaya bahagia masyarakat Indonesia makmur. Lebih jauh lagi ujungnya kemerdekaan itu ya ketika umat manusia ini bersaudara. Terjadi persaudaraan bangsa-bangsa itu kemerdekaan secara ini, secara global. Gitu. Artinya dunia ini menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera, berkelimpahan. Kira-kira begitu Pak Adi, Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Pak Wahyu sudah ya Pak Wahyu ya. Masih ada waktu? Dan karena kayaknya masih ada. Saya mau share. Oh ya, ada pertanyaan lagi Pak Wahyu? Melanjutin tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, maksud saya bahwa
kan tadi ya, kemerdekaan itu kan ada dua konotasi. Konotasi yang negatifnya adalah bahwa kita merdeka hanya lepas dari penjajah. Yang kedua, bahwa kemerdekaan yang positifnya adalah bagaimana seperti cita-cita para pendiri bangsa ya. Kan adalah kebahagiaan untuk seluruh, bisa dilihatnya lah gitu. Nah, mungkinkah, maksud saya bahwa untuk bisa apa namanya bahagia sebetulnya ya konsekuensi kemampuan setiap orang untuk bisa menerima perbedaan, sehingga di situ tidak ada lagi dikotomi. Jadi semua bisa saling menerima, yaitu keberhasilan dari bidang. Nah, pertanyaan saya, mungkin kehadiran sebagai jawaban gitu untuk semacam refresh bahwa inti dari napaktilasi itu selain memahami alur sejarah, juga pada ujungnya dan setiap orang memahami hakikat keberadaan di Indonesia ini adalah untuk bisa mengambil perbedaan. Nah, mungkinkah kehadiran napaktilasi seperti sebuah maha guru besar datang untuk memberikan pencerahan? Karena kan arti dari guru gu itu kan artinya kegelapan, itu kan artinya menghilang. Jadi kehadiran vaksin ini adalah untuk menghilangkan kegelapan, menghilangkan kegelapan yang orang masih mempertentangkan perbedaan. Itu salah satu kegelapan. Mungkinkah kehadiran seperti hadirnya orang maha guru gitu untuk memberikan pencerahan? Begitu, Pak? Ya, kita niatkan seperti itu. Niatnya begitu ya, Allahu alam itu, kalau kita nggak bisa katakan. Semoga. Jadi kita berangkat bahwa ya ini ajaran bangsa Indonesia ini bagus, keren, luhur. Ini harus kita perkenalkan, kita sosialisasikan, kita ajarkan. Apakah melalui program ini banyak orang tercerahkan atau apa, itu ya apa ya, kita nggak berani katakan begitu sih, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada impact-impact yang seperti yang kita harapkan itu. Ya, gimana Pak Ayu? Jelas ya? Jelas. Oke, ya mudah-mudahan ya Pak Ayu ya. Semoga apa yang diniatkan dan yang tadi disampaikan Pak Wahyu terwujud. Kita lanjutkan lagi di majelis ilmu lah itunya ya. Ya, siap. Karena besok pagi harus pada bangun pagi nih. Iya. Iya. Baik, Pak Edi, terima kasih Pak Wahyu, Pak Sari, Pak Jamal tadi yang sudah bertanya, Pak Ardi, Yansa. Sebelum kita tutup, saya ada share screen dulu ya untuk kesimpulan juga sih sebenarnya. Cuman nih perjalanan kita esok. Sebentar, saya screen dulu. Ya, ini ya. Jadi ini kita kan paketnya kita ada dua ya. Paket satu kita untuk besok hari itu kita paket satu hari ya. Saya bacakan saja sambil saling kita membaca bareng gitu istilahnya dalam hati. Ya bahwasanya di sini 17 tahun perjalanan keramat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga nanti di sesinya itu ada religi dan kebangsaan, peradaban dunia baru dan garis pesan Bung Karno. Perjalanan napaktilas kebangsaan on the spot dimulai dengan mengunjungi Museum Sumpah Pemuda yang merupakan titik sejarah penting di mana bangsa Indonesia itu terbentuk. Di titik ini peserta akan memahami dengan sebaik-baiknya bagaimana kesadaran akan kemerdekaan telah merubah haluan sejarah bangsa Indonesia yang semula berpecah belah karena kesukuan, kedaerahan, keagamaan, dan perbedaan golongan itu pada akhirnya bangkit menggalang persatuan dan tercetuslah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sejak itulah bangsa Indonesia ini berdiri sebagai satu kesatuan bangsa yang diikat oleh ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa atau Sumpah Pemuda itu. Dipersaudarakan oleh satu identitas kebangsaan yang sama, bendera merah putih itu, dan dijiwai oleh cita-cita perjuangan yang sama menuju Indonesia Raya. Sebagaimana digambarkan
dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Dan 17 tahun perjuangan bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda itu akhirnya menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Kemudian peserta bergerak ke Tugu Petir yang adalah inti bersejarah penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di tempat ini pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Proklamasi 17 Agustus 1945 inilah apa yang oleh Bung Karno disebut sebagai jembatan emas yang kehadirannya membawa serta bangsa Indonesia berpindah dari alam penjajah ke alam kemerdekaan. Di titik inilah peserta akan dapat memahami secara mendalam titik temu antara rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dorongan luhur kemerdekaan yang mendasari tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Di titik ini peserta akan diajak untuk membangun koneksi dengan yang oleh Bung Karno disebut dengan semangat proklamasi dan revolusi Ampera atau yang juga dikenal dengan revolusi dunia baru. Yang berlanjut pada perjalanan religi kebangsaan menuju Masjid Istiqlal yang merupakan simbolik tentang bertemunya nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Di titik ini peserta akan dapat memahami bahwa antara ajaran religi dan ajaran kebangsaan itu adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dari satu koin yang sama, ajaran kasih sayang yang merupakan basis dari ajaran agama-agama dan ajaran kemerdekaan yang merupakan dasar dari ajaran kebangsaan Indonesia. Adalah dua hal yang sama dan sejalan meski secara terminologi berbeda. Ajaran kemerdekaan kebangsaan yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati kemerdekaan satu sama lain pada hakikatnya adalah bentuk implementasi dari ajaran kasih sayang itu sendiri. Di titik inilah peserta akan sampai kepada integrasi pemahaman yang kuat antara ajaran keagamaan dan ajaran kebangsaan Indonesia dengan mengungkap kode garis pesan Bung Karno. Kemudian yang terakhir, kita berakhir ke monumen nasional yang adalah monumen simbolik dari negara kebangsaan atau negara kesatuan Republik Indonesia. Monumen simbolik dari negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya yang menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara lain, serta yang turut serta memperjuangkan terwujudnya persaudaraan bangsa-bangsa. Di monumen nasional ini, peserta akan memahami rangkuman utuh dari rangkaian panjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, jati dirinya, serta arah daripada cita-citanya. Memahami bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang terbentuk secara alamiah melalui perjalanan sejarahnya dan yang padanya diletakkan amanat untuk mewujudkan peradaban dunia baru. Ya baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kemudian besok rondonnya seperti ini ya. Jadi Arab sudah kumpul jam 7, kita akan ada briefing seperti itu sampai jam 7.30. Kita lihat saja situ ya, berangkat menuju Museum Sumpah Pemuda, kemudian tiba di Museum Sumpah Pemuda, sekian, berbaris pengarahan, ya masuk ruang timeline, kemudian selesai kita siap-siap foto dan berangkat ke Tugu Petir sampai Tugu Petir jam 10 dan seterusnya, kemudian ke Masjid Istiqlal jam 11 sampai jam 11.10 kita ada makan siang sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian terus ya nanti di sini kita akan ada pemaparan tentang religi kebangsaan tadi, kemudian kita terakhir menuju Monas pukul 13 sampai dengan pukul 16 kita selesai dan kita bisa pulang ya. Itu aja dari saya nih, share screen-nya saya tutup. Baik, ada pertanyaan mengenai kesimpulan dan rundown? Jelas semua ya Bapak Ibu? Jelas. Pak Sugianto ada komentar Pak Sugianto? Iya Pak. Bagus. Nggak ada, ini kan karena baru buat prakegiatan, artinya secara teknis besok lah itu. Yang penting tadi esensinya Pak Edi sampaikan. Oke Pak, ya baik. Pak Edi ada tambahan lagi? Cukup? Cukup Pak Edi ya. Baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Edi, Pak Sugianto dan bapak-bapak lainnya. Kita cukupkan
kita istirahat untuk bisa besok pagi sudah stay di kantor DPP atau HCS pukul 7.00. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam nasional merdeka. Merdeka. Terima kasih.